Hadir kembali bersama saya Sultan Aji Nugraha di Surak Suara Rakyat Kecil. Pada malam hari ini, Surak kedatangan Ketua DPC Ekstensi Kota Cirebon, Mas Alfianas. Siap, Om. Ini pertama kali Surak tayang di studio sendiri, Mas. Jadi Mas Alfianas ini pertama. Suara Rakyat Kecil ini sudah hampir kurang lebih berjalan setahun kurang lebih. Dan di dalam beberapa komentar selalu mempertanyakan soal geng motor, Mas. Makanya saya undang Mas Alfianas sebagai ketua ekstasi. Nah, ekstasi geng motor tuh kayak gimana sih, Mas? Betul tak enggak? Oke, Om. Jadi kita mungkin bisa dianggap oleh masyarakat yang namanya stigma dan persepsi masyarakat bermacam-macam. Cuman alhamdulillah kita yang dari dulunya mungkin bisa disebut organisasi tanpa bentuk atau ya nongkrong-nongkrong nggak jelas, di tahun 2012-13an kita dibawa oleh kepemimpinan pusat di Bandung, kita bertransformasi menjadi OKP. Ya. Berjalannya waktu, kegiatan sosial dan lainnya, tahun 2015 ke 17 kita bertransformasi lagi menjadi organisasi masyarakat. Ya, kita sudah mempunyai SK Kemenkumham, Kesbangpol juga kita terdaftar. Jadi ya, sampai sekarang kita terdaftar menjadi organisasi masyarakat ekstasi Indonesia. Dan di daerahnya pun sudah mengikuti, semua sudah terdaftar juga, di Kesbangpol. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan ada keributan dalam tanda kutip negatif yang atas nama ekstasi ini, bisa dibilang oknum ya? Ya, mungkin ya di dalam suatu perkumpulan, di institusi, organisasi, yang namanya oknum mungkin selalu ada. Ya. Tapi menurut saya, setiap kesalahan maupun ya ketidaksesuaian dalam suatu tindakan, ya mungkin yang disalahkan individunya, bukan organisasinya. Harusnya ya, Mas ya? Harusnya, Om. Bukan organisasinya, karena kitab sucinya berorganisasi yaitu ADRT Ya. tidak pernah mengajarkan kita harus berbuat buruk, kita harus kriminal, kita harus menjadi lain-lain yang berstigma buruk. Betul. Jadi menurut saya yang namanya oknum akan selalu ada, tapi gimana kita untuk menyikapinya. Ya. Insya Allah ekstasi sekarang dan kedepannya akan terus berbuat baik, menjadi baik dan lebih baik lagi. Ya. Salah satunya dari menebar kebaikan organisasi ekstasi itu dengan mendukung kemarin di 2024 pasangan Effendi Edo dan Siti Farida. Iya. Jadi banyak yang komen nih, Mas. Itu ya, saya juga sempat menjelaskan bahwa hari ini kawan-kawan motor ekstasi ataupun yang lainnya sudah bermetamorfosa menjadi lebih baik dengan menjadi ormas. Kalau melihat hal semacam ini, menurut Mas Alfianas tuh bagaimana sih dengan kemenangan Effendi Edo dan Siti Farida? Ya, alhamdulillah, Om. Kita dalam berorganisasi pun karena kita lahir dari masyarakat, suatu kewajiban kita untuk memilih pemimpin yang baik untuk memimpin daerah kita, yaitu daerah Kota Cirebon. Alhamdulillah, saya pun ngambil keputusan mendukung pasangan Bapak Edo dan Ibu Farida juga, nggak hanya semata-mata kita pilih ini. Saya pun sama berkoordinasi dengan anggota lain, kepengurusan lain, kita bermusyawarah ya dengan membaca
semua karakter, mungkin partai dan visi misi. Alhamdulillah bahwa kita semua sepakat bahwa mendukung Bapak Edo sama Ibu Farida. Ya. Jadi atas dasar hasil keputusan organisasi ya? Organisasi. Bukan suka atau tidak suka terhadap calon lainnya, bukan? Bukan. Ya kita bukan tidak ada, wah karena ini partai ini tidak, wah Ya. karena sosok ini begini, enggak. Mungkin karena kita membaca Lebih sreg mungkin ya? Atau lebih Lebih- cocok dengan ya, karena Pasti. kita kan membangun komunikasinya ingin langsung. Ya. Kebetulan ya pas pada saat itu yang lebih mantep berkomunikasi dengan kita dan ibaratkan visi misinya masih bisa kita cerna, oh ini bisalah menjadi pemimpin yang baik. Ya alhamdulillah pasangan Bapak Edo. ya. Dengan hari ini kurang lebih 100 hari pasca dilantik, apa yang sudah diperbuat oleh Effendi Edo umumnya dan Farida, dan khususnya apa sih yang sudah organisasi SSC sumbangkan untuk Kota Cirebon, Ketua? Kalau menurut saya kinerja dengan 100 hari Bapak Wali Kota, ya alhamdulillah kalau menurut kita ya Ya, cukup baik dalam arti ya karena memimpin suatu daerah tidak ada yang instan maupun tidak ada yang gampang, pasti ada polemik-polemik lainnya yang menurut saya ya tidak bisa dikerjakan dengan begitu cepat lah. ya, Tapi alhamdulillah kita ITC terus mengawal dan membantu di mana supaya kinerja Bapak itu sempurna maupun tepat kepada sasaran yang tepat dan tepat juga kepada masyarakat. ya. Itu. Dalam pengertian mengawal itu bagaimana, Pak, Mas? Ya mengawal kita mungkin di mana Bapak dan Ibu punya program-program kepemerintahannya ya, bukan Ya. ke organisasinya, bukan ke kitanya. Ya, Program-program tersebut ya jika di mana ITC bisa membantu ataupun bisa mengawal program tersebut supaya berjalan lancar, ya. ya kita membantu gitu. Kalau misalkan kebijakan atau aturan yang memang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, rakyat kecil, apa yang mesti dilakukan oleh SSC? Mengawal. Oh ya, kalau itu pun sama, maksudnya kita pun sepakat bahwa kepada secara organisasi, Ya, jika nanti suatu saat Bapak tidak ataupun di luar. Kinerjanya mungkin akan kita juga yang menegur bahwa Pak, bahwa ya ini tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, tapi kita mengawalnya dengan santun maupun ya kita akan membantu Bapak untuk meluruskan kinerjanya gitu. Ya. Mengawal dalam perspektif saya atau kami suara rakyat kecil ini lebih cenderung kepada mengawal Effendi Edo, Siti Farida selalu benar. Begitu, bukan? Kalau yang namanya selalu benar mah tidak. Tidak ya? Tidak Om, pastilah semua. Saya yakin semua masyarakat maupun semua yang ada di samping Bapak maupun di kepemerintahan sekarang pasti mempunyai tujuan yang baik lah Om. Iya. Mempunyai tujuan baik, membangun Kota Cirebon menjadi lebih baik, dan kita organisasi masyarakat pun tentunya ITC sendiri ya terus membantu Bapak lah, maksudnya kita pun organisasi masyarakat yang dimana bisa terjun langsung ke masyarakat ya akan terus mengawal Bapak lah. Kalau ia tidak tepat sasaran ya kita pun akan bahasanya akan menegur Bapak lah, Iya. bukan mengkritik. Kalau mengkritik harus ada solusi. Ya. Tapi kalau menurut saya setiap kita peneguran pun harus ada di mana ya harus diluruskan. Ya.
Jadi ormas ekstasi ini akan menjadi garda terdepan bila mana dalam perjalanan pemerintahan Effendi Edo dan Siti Farida akan ikut bersuara, berpendapat bahwa Pak, Bu, ini salah, gitu ya? Insya Allah kita selagi itu kepentingan masyarakat, jika ya emang salah akan kita tegur. Ya. Tapi kalau jika benar ya akan kita dukung. Ya. Gitu. Ya. Jadi kalau posisinya begitu berarti kita harus objektif, Ketua. Objektif. Selama pemerintahan atau selama paslon yang kita dukung ini benar, kita dukung, kita berikan apresiasi. Sepakat. Begitupun dalam tindak tanduk yang dianggap rakyat secara keseluruhan mayoritas salah, ya kita harus menegur atau berpendapat bahwa itu salah, Pak, Bu. Benar. Dan di suara rakyat kecil ini atau di warung kopi sering terdengar, Kopi dulu. Mas. Sering terdengar bahwa enak kalau yang mendukungnya paslon menang. Nah, pertanyaan selanjutnya, ekstasi ini kan salah satu pendukung yang memenangkan, yang menang. Dapat apa, Mas? Kalau ditanya dapat apa, kita nggak minta apa-apa. Nggak minta? Nggak minta apa-apa. Kita hanya ingin minta ke Bapak Wali Kota hanya peduli kepada secara organisasi kita, peduli dalam hal ya mungkin salah satunya membina kita, karena yang namanya kita anak muda ya, Om. Ya. Perlu dibina dan dipedulikan. Ya. Disalurkan ide-idenya, kreativitasnya, dan alhamdulillah banyak anak EKTSA yang mempunyai ide-ide dan kreativitas lainnya yang ibaratkan perlu disalurkan. Ya, salah satunya melalui mungkin Bapak Wali Kota nanti gitu. Jadi tidak ada misalkan Mas Alfianas di pertengahan tahun ini akan menjabat BUMD, karena memang BUMD yang digebor-geborkan oleh Edo Farida akan dibereskan untuk meningkatkan PAD. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya kita mah lebih ke organisasi, Om, ya. Maksudnya Ya. dalam arti ya kita mendukung paslon tersebut karena mungkin salah satunya visi misinya Ya. yang dianggap kita semua baik untuk menjadi pemimpin di Kota Cirebon, dan untuk organisasinya kita hanya mengharapkan bahwa jika kelak nanti jadi, pedulilah pada kita pemuda-pemuda yang harus dibina, harus disalurkan ide-idenya, ibaratkan bisa disebut, saya kalau mau bilang kita juga aset lah, Ya. gitu kan. Betul. Tidak semua semata-mata kita dari organisasi buruk semua isinya buruk, mungkin enggak lah. Buktinya kita banyak kok, dari sesepuh kita aja ya orang Pertamina semuanya. Iya, iya. Sekarang alhamdulillah anggota EKTSA sudah ada yang menjadi lawyer, pengacara, Iya. ada yang menjadi polisi, tentara. Banyak sih, Om. Iya. Kalau kita dapat apa dari pemerintah kota, menurut saya nggak minta apa-apa sih. Ya. Saya minta EKTSA dibina, salah satunya ya disalurkanlah ide-ide gagasan-gagasan yang berawal dari EKTSA, ya bisa dibantu nanti oleh Bapak Wali Kota. Ya, artinya pembinaan itu khususnya kepada ekstasi dan pada umumnya kepada ormas atau organisasi lainnya, Mas, ya? Maksudnya begitu kan? Betul. Artinya kita memang tidak, itu sebuah konsekuensi pada saat organisasi atau orang per orang mendukung calon yang memang menang. Artinya kita mendapatkan sesuatu hal atau perhatian yang lebih ketimbang yang tidak, kan begitu. Itu mah suatu hal yang wajar lah. Artinya konsekuensi harus diterima. Begitupun sebaliknya, pada saat ekstasi mendukung calon yang tidak jadi, harus menerima konsekuensinya, kan begitu, Mas. Betul. Ya. Dan yang pertanyaan selanjutnya adalah konsekuensi apa saat
pemerintah nanti perjalanan ini ada hal-hal yang dirasa tidak tepat bagi organisasi ekstasi, apa yang akan Mas selaku Ketua DPC Ekstasi Kota Cirebon ingin melakukan apa? Ya kita sih selalu mengharapkan yang terbaik sih Om. Ya alhamdulillah sampai saat ini pun komunikasi berjalan lancar. Ya. Dan terakhir kita ketemu di halal bihalal. Ya. Pemerintah Kota Cirebon. Ya Pak Edo pun bilang bahwa sekarang sudah bukannya lagi kontestasi politik di mana yang mendukung pemenang dan yang kalah, ya tidaklah, semua sekarang sudah kembali lagi ke ayo gimana kita cara membangun Kota Cirebon ini bersama. Untuk EKTC sendiri mungkin kalau ke depannya jika mana Bapak ya tidak yang diharapkan oleh EKTC, ya kita akan terus pendekatan persuasif, dalam arti ya kita mungkin yang namanya seperti tidak yang kita inginkan, salah satunya komunikasi sih Om. Komunikasi ya. Dimana kalau kita komunikasi lancar, insya Allah semuanya lancar lah. Ya. Dalam arti ya kita akan terus menjaga komunikasi. Alhamdulillah sampai sekarang juga, maksudnya kita komunikasi dengan bapaknya langsung. Bukan hanya saya sih Om. Bukan hanya saya. Ya. Siapapun boleh ketemu dengan Bapak. Siapapun, karena kita sudah menganggap Bapak Edo dan Ibu Farida itu ya orang tuanya EKTC lah gitu. Orang tua EKTC. Jadi ya untuk Bapak sama Ibu ya siap-siap aja punya anak banyak. Direngekin sama anak banyak, ya kan. Dan saya pun punya prinsip yang maksudnya nggak ada semua keseluruhan harus melalui saya gitu. Tapi ya tetap keputusan di saya Om. Dalam arti siapapun silakan yang mau ketemu dengan Bapak, ada yang mau disampaikan dengan Bapak, ada keperluan dengan Bapak, ya bisa langsung ke Bapak, bisa langsung melalui saya, tapi tetap tidak melangkai secara organisasinya gitu. Itu sih. Jadi mendukung sampai dengan jadinya Effendi Edo dan Siti Farida ini kan banyak sekali Mas. Dan gesekan pun saya rasa sebuah dinamika. Artinya ada kecemburuan secara politik dan organisasi tidak. Manakala ekstasi ini selalu dianakmaskan oleh wali kota ataupun wakil wali kota. Bagaimana Mas? Kalau saya merasa sebenarnya saya tidak dianakmaskan. Saya tetap merasa bahwa ya kita ini udah bukannya lagi wayanya pemilihan pilkada, ya kita kembali lagi ke porsinya masing-masing. Kita yang namanya berpikirnya ya sudah, kita gimana memajukan Kota Cirebon ini bersama Om. Mungkin kalau ada yang ngerasa dianakmaskan, itu mah persepsi orang kali ya. Cuman saya sendiri, saya tidak selalu EKTC nggak cengeng lah Om. EKTC nggak cengeng, maksudnya dalam arti sedikit-sedikit ayo kita ke wali kota, nggak ada. Maksudnya selagi kita organisasi EKTC itu bisa bergerak sendiri, bisa berjalan sendiri, insya Allah semuanya bergerak sendiri. Cuman ya kita kalau ada sedikit yang perlu kita sampaikan ke Bapak, dalam arti ya Pak tolong bantu difasilitasi, kita mau ada kegiatan ini, ya mungkin sedikit ada. Ya kalau persepsi dianakmaskannya mungkin itu hanya persepsi lain Om. Mungkin karena kita ormas satu-satunya yang ada di pihak. Ormas satu-satunya. Iya, ormas satu-satunya yang ada di kubu 03 pada saat itu ya. Yang lain kan di 02 sama 01. Artinya kalau misalkan rakyat kecil seperti saya, seperti masyarakat pada umumnya yang tidak memiliki akses, dan anggota ekstasi ini kan tersebar di seluruh kecamatan Kota Cirebon ya. Seandainya ada masyarakat
atau rakyat kecil yang ingin berkeluh kesah, dia tidak punya akses, mau tidak SSC menjembatani atau mau diapakan nih? Oh, kalau itu emang sudah menjadi tugasnya ITC sendiri, Ya. membantu masyarakat. Saya selalu kepada anggota, jadilah berguna untuk masyarakat di sekitar. Ya, Ya, dalam hal saya mau setiap anggota itu ya sekelasnya RT RW aja. ya, Misalkan ingin memiliki kegiatan apa-apa, ya harus nyari anak ITC. oh ya, Apalagi soal membantu masyarakat Ya. untuk menjembatani mungkin keluh kesah ataupun ada kehambatan, ya, mungkin soal kesehatan, ya, pendidikan, dan lainnya. Insya Allah ITC akan selalu membantu masyarakat jika perlu jika mana perlu akses langsung ke Bapak Wali Kota, ya karena seorang pemimpin harus terjun langsung ke masyarakat, menurut saya ya. ya kita bantu, akan kita jembatani gitu. Berarti SSC dalam hal ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu. Insya Allah selagi kita semua anggotanya siap dan ibarat kata ya itu mengenai hal-hal yang bisa dibantu, ya kita bantu. Ya, Karena emang ya saya dari awal menjabat saya mau sekelasnya RT RW aja kalau mau nyari kegiatan kayak gitu harus nyarinya anak ITC ya, gitu. Kenapa nyarinya anak ITC? Ya di mana anak ITC itu harus berguna bagi masyarakat sekitarnya, harus berguna bagi tetangganya, berguna bagi keluarganya. Dan sekarang kita mempunyai ibaratkan orang tua ini memimpin Kota Cirebon, jika perlu memiliki akses untuk langsung ke bapak ataupun ke ibu, selagi kita bisa bantu ya harus kita bantu gitu. jadi tidak akan dengan bahasa nggak bisa, tidak ya? Enggak lah, kita nggak bahasanya egois gitu, enggak. Ya, ya, ya. Bapak milik kita gitu, Ya. enggak lah Om. Ya. Maksudnya ya kita alhamdulillah lah. Saya juga nggak mau sih Om, ibaratkan dimanjain gitu. Ya. Organisasi kita dimanjain, terlalu dimanjain oleh ya mentang-mentang kita jadi pemenang. Enggak lah. Saya selalu menerapkan ke anggota yang lain. Ya tetap bahasanya mah tawadu, tetap rendah hati. Karena ya mungkin bergeraknya ITC itu sangat diperhitungkan, kesalahannya sedikit pun akan sangat disalahkan gitu. Ya. Jadi yang sangat perlu berhati-hati. Dan emang kita tuh apa ya? Ya sudah dididik mandiri sih secara organisasinya. Jadi ya tidak terlalu, oh kita nih punya wali kota, tenang. Enggak. Ya saya malah harus tambah lagi anggotanya lebih berguna lagi untuk masyarakat gitu. Ya. Mempunyai akses seperti akses ke wali kota, akses ke mungkin ke dewan-dewan. Ya. Mungkin kan masyarakat pun ada yang tidak mengerti, Ya. ataupun ya tidak mengerti sama tidak, ya mungkin bingung mereka, misalkan soal pendidikan maupun soal kesehatan. Ya jika perlu kita bantu akan kita bantu sih Om. Ya. Nggak ada tebang pilih. Oh kamu kemarin pilih sana, enggak ya? enggak Ya. ada. Oh kamu tadinya nomor sekian, enggak. Ya. Alhamdulillah. Dan kemarin pun polemik yang ada di ITC itu ya apa ya? Ada juga lah yang beberapa kader atau anggota kita yang mungkin di luar ITC mereka tuh terikat dengan organisasi lain, Ya. maupun partai ataupun apa. Ya. Ya pesan saya cuma satu, Ya. di saat tidak satu komando dengan kepemimpinan saya ataupun dengan keputusan organisasi ini, keputusan DPC, lepas bajunya. Ya. Lepas atribut ITC. Ya. Saya mau ITC itu kedepannya ya ibarat kata
tidak dipandang ekstasi pendukung receh lah, pendukung cuman hore-hore aja, tim hore, suaranya nggak ada, saya nggak mau lah. Makanya kemarin kita mendukung Bapak tuh ya benar-benar all out lah, all out dalam arti Om, ya kita kerahkan semua pasukan yang ada. 1-2 orang yang terikat oleh mungkin partai tolong dilepas atribut ekstasinya. Saya nggak mau setelah saya tidak menjabat, ekstasi itu dipandangnya ya pendukung cuman rame-rame doang lah gitu kan, nggak mau Om. Jadi saya mau kedepannya ekstasi ya tetap diperhitungkan bahwa kita ya, saya membawahi hampir mungkin bisa dikatakan ya hampir 1.000 orang sih Om di kota Cirebon tuh. Di kota Cirebon hampir. Itu yang mungkin bisa aktif. Yang pasifnya lebih banyak lagi sih Om. Itu. Dari kurang lebih anggotanya yang tercatat ya? Yang tercatat hampir kurang lebih 1.000 ini, berarti Mas memiliki kapasitas untuk menggerakkan jika tadi kembali kepada yang tidak diinginkan. Bisa turun semua ya Mas ya? Koreksi besar-besaran? Bisa. Bisa koreksi besar-besaran, namun kan tetaplah dimana kita selalu berharap supaya ya pemimpin kita tidak belok maupun tidak tergoyangkan dalam kinerjanya gitu, Pak. Betul Mas. Kita juga Surak ini, suara rakyat kecil ini dalam rangka menjaga itu. Kita mengkritik, kita koreksi bukan berdasar sentimen, tetapi berdasar argumen, berdasar fakta dan bukti yang memang konkret yang ada di kekuasaan. Terakhir Mas, apa yang ingin pesan dari Ketua DPC Ekstasi Kota Cirebon kepada Ormas, kepada masyarakat, dan khususnya kepada kekuasaan? Silakan Mas. Ya, untuk mungkin saya berharap ya, saya sendiri berharap ya sudahlah, tidak ada lagi sentimental saya paslon ini, sekarang sudah masanya, sudah dilantik juga ya Om. Sudah mau 100 hari kerja juga. Mari kita bersama-sama kita membangun kota Cirebon ini lebih baik. Untuk ormas-ormas lain pun sama, yang mungkin tadinya ada di kubu sana, ya kembali lagi kita menjadi fungsinya untuk masyarakat, ya kan? Dan alhamdulillah mungkin kalau ekstasi sendiri dari awal pun sampai sekarang, maksudnya ya tetaplah silakan untuk masyarakat jika mana membutuhkan kader-kader kita, anggota-anggota kita untuk ya mungkin bisa kegiatan-kegiatan sosial di daerahnya sekelas RT, RW, kecamatan, kelurahan, kecamatan, bisa hubungin. Dan kita pun banyak sih Om kegiatan yang sampai sekarang pun untuk masyarakat. Kita ada sunat gratis, mungkin kita ada mobil apa namanya, siaga yang bisa dipergunakan atau diperuntukkan untuk masyarakat yang dimana jika memerlukan untuk antar ke rumah sakit ataupun kebutuhan lainnya. Dan sunat gratis, setiap minggu kita ada sunat gratis. Wah, luar biasa. Jadi bukan kita ngumpulin apa namanya, orang atau yang pengen disunat gitu? Orang yang mau disunat enggak, kita ke rumahnya langsung. Oh, door to door? Door to door, tinggal sampein ke salah satu mungkin melalui video ini. Yang nonton nanti, oh anak saya atau tetangga saya atau saudara saya ada yang mau disunat, ya bisa terus punya kenalan anggota EKTC ataupun tahu tetangganya ada anggota EKTC, silakan kontak, nanti bisa disalurkan ke pengurusan, nanti kita akan ke rumahnya gitu. Kita akan ke rumahnya, akan disunat di rumahnya juga, nanti akan dikasih juga ibaratkan ya buah tangan, cendera mata, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar lah, apalagi khususnya untuk masyarakat ya sudah cukup berpandangan buruk tentang kita. Kalian ibarat kata
capek sendirilah kalian berprasangka buruk kepada kita, karena emang sudah, ya mungkin kita pun sudah capek lah sudah bukan masanya. Alhamdulillah sekarang saya juga maksudnya ya bukan ngerasa bangga sih bukan ngerasa bangga, bukan ngerasa apa, tapi ya tanpa adanya anggota, ketua pun bukan apa-apa ya. Betul. Ya anggota pun tanpa seorang pemimpin juga Akan menjadi liar. Menjadi liar. Alhamdulillah ya saya sangat bangga dengan melihat EKTC sekarang, semua di unsur-unsur masyarakat semuanya alhamdulillah hampir terisi sih Ya. Semua di bidang apapun insya Allah saya akan targetkan bahwa setiap anggota ya harus berguna di seluruh elemen masyarakat. Ya banyak yang saya masih belum tercapai juga banyak, dalam arti ya saya akan terus berusaha membawa organisasi EKTC ini untuk menjadi organisasi yang bisa dicintai oleh masyarakat, disukai oleh masyarakat, berguna oleh masyarakat, dan mungkin dengan melalui kepemimpinan Bapak Edo ini akses EKTC itu akan bisa lebih cepat lagi untuk mencapai target-target di mana ya EKTC berguna untuk masyarakat gitu. Ya, artinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alfianas perihal itulah tujuan daripada kita berpolitik atau mendukung kepala daerah atau pejabat yang ada di kekuasaan untuk mempermudah akses yang mana masyarakat tidak memiliki akses itu. Betul. Jadi kalau ini silahkan hubungi STC, salah satu ormas di Kota Cirebon. Tidak ada lagi hal-hal yang berbau negatif siapapun ormasnya, ya Mas ya? Betul. Karena ormas, lembaga ataupun yang lainnya itu mengajarkan kebaikan-kebaikan, mengajarkan kita budi pekerti, akhlak yang luar biasa. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Betul, ya, Mas. Sepakat. Ya, terima kasih Mas atas Siap. kehadirannya. Siap, Kita nikmati kopi dulu, Mas. Oke.